Yes, kamu tahu nggak? Kita nanti minggu depan itu loh, kelompokan sama Chelsea. Kita satu tim presentasi. Iya ya, katanya orang Batak itu galak terus suka ngegas kalau ngomong. Ih, nggak juga tuh. Aku loh sering tahu ngobrol sama Chelsea. Emang sih awalnya aku kira dia itu orang yang suka marah-marah gitu ya, galak. Ternyata nggak juga. Emang dari nada suaranya aja dia tuh yang agak tegas. Kamu tuh salah persepsi tahu, Yes. Berarti aku salah menilai ya, cuman gara-gara ini stereotype. Iya kan, kita tuh harus bisa kenal sama orangnya dulu, baru kita bisa nilai gimana sifat orangnya kayak gitu. Tuh dengerin. Ya udah kita sekarang ke Chelsea ya. Dia ngajak kelompokan. Yuk. Hera, kayaknya hari Rabu ini aku mau bolos rapat deh. Loh, bukannya yang milih masuk organisasi itu kamu, tapi kok malah milih bolos? Itu artinya kamu nggak bisa tanggung jawab, Wal. Padahal kan tanggung jawab penting banget dalam hidup. Tapi akhir-akhir ini aku lagi banyak pikiran, terus aku jadi males deh dan butuh buat banget istirahat. Iya sih, ngerti. Kita semua juga capek. Cuman kan masuk organisasi itu pilihan. Jadi kamu harusnya tanggung jawab dong dengan pilihan kamu. Iya, dan kalau satu orang bolos itu bakal pengaruh ke tim. Kita kan satu tim, harusnya saling support gitu. Iya ya, kalau aku bolos jadi kesannya aku kayak egois dan kita tuh satu tim harusnya saling support, iya kan? Nah iya benar, kita itu harus tanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Biar nanti kita bisa tanggung jawab terhadap pilihan yang lebih besar lagi. Itu mereka. Halo. Duduk sini duduk. Gimana? Udah ketemu temanya yang pas? Titip HP-nya Cahya ya? Boleh. Iya, nih. Aku punya sih, gimana kalau kebijakan publik aja? Boleh aja kok, seru tuh. Anyway, Cahya mana? Biasa dia lagi mampir beli cimol. Pal, kalian jadi sekelompok ya? Iya nih, sama Gibran juga. Ya sayang banget sih sekelompok sama Gibran tuh. Kayak dia tuh suka telat-telat kalau datang, jadi males aja deh kalau sekelompok sama dia. Iya sih, Gibran emang orangnya suka ngaret. Tapi waktu tugas yang kemarin dia tetap ngerjain bagiannya juga kok. Kamu tuh jangan males, bisa aja kali ini dia berubah. Bukannya aku males ya, tapi tuh aku udah sering sekelompok sama dia. Terus dia tuh kalau ngumpulin tugas tuh suka mepet-mepet Gibran gitu. Jadi kamu punya sikap negatif ya atas pengalaman sebelumnya sama dia? Iya mungkin benar satu kelompok sama dia tuh udah males aja gitu ngerjain tugasnya. Kamu jangan gitu dong. Coba kasih kesempatan Gibran satu kali lagi atau berapa kali gitu. Nanti kita bantu ingetin deh. Nisa, mau ke kamar mandi nggak? Ayo lihat nih. Iya, kita pindah juga nggak sih, hujan nih? Iya, pindah yuk. Nanti ketemuan kasih tahu Cahya ya. Iya. Iya kan? Halo. Hai. Sorry banget nih telat. Abis nganterin cimol, mana kehabisan lagi. By the way, gimana? Udah nemu tema yang pas belum? Udah, tadi udah bicarain sama mereka. Tema itu tuh ngambil kebijakan publik gitu. Wih, boleh banget tuh. Novel kenapa tuh mukanya kok murung gitu? Kenapa Pak? Cerita. Biasa, lagi banyak keluhan. Apalagi dia tadi bilang mau bolos organisasi. Kayaknya sih dia juga masih kesel ya gara-gara sekelompok sama Gibran. Ya gak, Pak? Iya sih, aku tuh lagi males banget tuh. Mulai dari organisasiku yang nggak kompak, terus tugas kelompokku yang nggak beres juga. Aku jadi kurang puas deh buat akhir-akhir ini. Wah, berarti emang kepuasan kerjamu lagi turun banget gak sih, Pal?
Tapi ya namanya kita ikut organisasi, terus kita juga ada kuliah, harusnya kita bisa nyelesain tugas sih. Soalnya kan itu juga bentuk dari tanggung jawab kita gitu. Bener, aku ngerasa juga wajar sih ngerasa jenuh. Tapi kan gimana kerja keras kita itu mempengaruhi hasil. Jadi kalau misalnya kita beranggapan itu negatif, jadinya kita ngejalaninnya kayak berat gitu loh. Aku setuju. Menurut aku yang buat kita ngerasa dihargai itu karena kita punya kontribusi dan juga kita dihargai sama orang lain. Bener. Betul sih, jadi kita tuh harus bisa bersikap positif gitu. Jadinya kalau kita bersikap positif waktu ngerjain tugas, kita kan bisa lebih enjoy gitu kan, nggak terbebani gitulah. Oh, jadi gitu ya. Jadi itu kepuasan kerja tuh nggak dilihat dari berapa sulit atau enggaknya tugas yang kita lakuin, tapi dari sikap kita kepada tugasnya itu sendiri. Iya, harus dinikmatin aja gitu, ngalir aja. Kalian dengan sih? Ya terus biasa. Tidak kalian? Iya, terus nanti kita ngebahas tugasnya gimana? Di mana ya nanya? Gimana ya? Ada di tempat nggak? Oh, kita agak kekurangan personil buat tugas ini. Oh iya. Belum datang ya. Oh iya, Sasha sama Yesa nggak sih? mereka tadi ke toilet tapi belum datang nih. Mana ya? Tunggu dulu aja deh. Tunggu mereka aja ya. Hai. Iya nih aku sama-sama Apa tuh? Seger kayaknya. Yang seger-seger. ini paling spesial buat Seger kamu. banget Wah, nih. makasih banyak nih. Makasih. Makasih ya. Minum juga ya. Kita tahu kalian lagi stres, butuh yang seger-seger. Barangkali bisa balikin mood kan? Bener-bener. Stres novel sih. Ya aku setuju. Padahal Nopal itu aslinya tuh paling semangat datang rapat. Cuman akhir-akhir ini dia tuh kayak kehilangan arah aja gitu deh. Ya gak sih Pal? Jujur iya sih, aku akhir-akhir ini tuh lagi kehilangan motivasiku. Aku ngerasa tuh kerjaanku di kelompok sama di organisasi tuh gak berdampak. Tapi motivasi itu datangnya dari dalam diri kita juga nggak sih, bukan hasil akhirnya. Jadi mungkin kalau kamu ingat tujuan awalmu ikut organisasi, mungkin itu bisa balikin semangatmu lagi. Betul, kita tuh cuma butuh inget dari apa kita memulai dan itu juga yang bikin kita balik biar semangat gitu loh. Iya sih, aku ikut organisasi itu biar aku jadi berkembang. Tapi aku akhir-akhir ini cuma ngerasa capek aja sih mungkin. Ya namanya juga orang ya punya titik bosannya masing-masing, punya titik rendahnya masing-masing. Jadi kita harus perlu semangat sih. Ya, mau sedih, mau senang, kita kan harus tetap bareng, ya nggak? Iya, Bener. Itu healing dulu gak sih? Bener banget itu. Oh, Persepsi merupakan proses saat seseorang menginterpretasikan informasi dari lingkungannya melalui panca indera. Namun, persepsi bisa saja keliru jika hanya berdasarkan asumsi atau stereotip tanpa pengalaman langsung. Penilaian yang terburu-buru seringkali menghasilkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk membuka diri, mengenal lebih jauh, dan tidak menghakimi seorang hanya dari kesan awal. Nilai adalah keyakinan mendalam yang dipegang oleh individu maupun kelompok dan menjadi pedoman dalam bertindak. Salah satu nilai penting yang muncul adalah tanggung jawab. Ketika seseorang memilih untuk terlibat dalam sebuah peran maupun kewajiban, maka sudah seharusnya ia menjalankannya dengan penuh komitmen. Menjaga nilai-nilai seperti integritas dan kebersamaan memperkuat solidaritas dalam sebuah kelompok. sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap dalam memproses sesuatu, baik secara positif maupun negatif. Pengalaman masa lalu dapat membentuk sikap tertentu terhadap seseorang atau situasi. Sikap negatif bisa menghambat kerja dan menciptakan jarak. Namun, penting untuk menyadari bahwa pengalaman masa lalu tidak selalu mencerminkan kondisi saat ini. Memberi kesempatan dan membuka ruang perubahan adalah langkah bijak dalam menjaga hubungan kerja yang sangat baik. Kepuasan kerja merupakan gambaran umum tentang bagaimana perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Dan rasa puas tidak semata-mata ditentukan bagaimana hasil dari proses kerja tersebut, melainkan juga oleh bagaimana seseorang memandang tugas tersebut. Ketika merasa dihargai dan melihat kontribusi yang kita berikan itu merupakan sebagai sesuatu yang berharga
maka kepuasan akan tumbuh meskipun beban pekerjaan yang diberikan begitu berat. Motivasi adalah kekuatan internal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, menentukan arah dan intensitas usahanya. Dalam berbagai situasi, motivasi bisa menurun karena kelelahan, rasa jenuh, dan kurangnya apresiasi. Namun, mengingat kembali tujuan awal dan alasan memulai suatu aktivitas dapat menumbuhkan kembali semangat. Motivasi sejati tumbuh dari dalam diri, bukan hanya dari hasil yang terlihat. Jadi, kelima aspek di atas saling berkaitan dan berpengaruh terhadap dinamika kerja kelompok. Dengan memperbaiki persepsi, menjunjung nilai, membentuk sikap positif, menjaga kepuasan kerja, serta memelihara motivasi, sebuah kelompok dapat tumbuh menjadi solid dan efektif. Dukungan emosional dan kebersamaan juga menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang sehat dan penuh semangat. Dengan perilaku organisasi, belajar untuk lebih baik lagi.